satu ya. Masih kurang. Pernahkah Anda merasakan ketika diri kalian sendiri dimarahin oleh bos Anda sendiri? Pernahkah kalian merasakan ketika kalian dimarahin oleh seseorang atas kesalahan yang kalian tidak perbuat? Bagaimana perasaan kalian? Marah, sedih, ataukah kecewa? Tapi yang jelas itulah yang dilakukan oleh seorang anak toko bos roti, George Sugama Halim. George Sugama Halim ialah seorang pria asal Jakarta Timur yang pada saat ini telah berusia 35 tahun. 35 tahun. Itu adalah sebuah usia yang dimana seseorang telah menjalani setengah dari kehidupan ini. Tapi entah mengapa orang ini masih bersikap seperti anak kecil yang dimana semua orang harus menuruti keinginan dia. Memang begitu anak orang kaya, lagunya suka tengil. Kayak duit bapaknya halal aja. Akan tetapi melihat semua permasalahan di atas, apa sih yang dilakukan oleh orang ini sehingga dia menjadi viral saat ini? Apa yang menjadi motif orang ini sehingga dia melakukan hal tersebut? Dan mengapa pihak kepolisian seperti tidak ada tindakan sehingga kasus ini harus menunggak hingga 2 bulan lamanya? Inilah pembahasan mengenai George Halim. Mari kita bahas. Seperti yang telah kalian semua ketahui, si gembul George Sugama Halim ialah seorang anak bos. Perlu ditegaskan, seorang anak bos, yang artinya dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan orang tuanya. Bukan dia yang gaji, bukan dia juga yang mengatur. Dia hanya seorang anak bawang dari perusahaan itu, tapi entah mengapa, dia memperlakukan seluruh karyawan perusahaan seperti seorang babu yang harus menuruti seluruh keinginannya. Ini gua lempar tuh ya. Masih kurang. Melihat hal tersebut, tentunya ada yang menjadi korban keganasan kemarahan dari si pelaku. Yang awalnya seluruh kejadian ini bermula dari sikap si pelaku sendiri yang dengan seenak jidatnya menyuruh karyawannya untuk mengantarkan makanan ke dalam kamar si pelaku. Yang padahal karyawan tersebut masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. By the way, perlu kalian ketahui, nama dari karyawan tersebut ialah Dwi Ayu Darmawati, yang dimana Dwi Ayu sendiri sudah membuat kesepakatan dengan kakak pelaku untuk tidak mengantarkan makanan ke dalam kamar si pelaku. Tapi entah mengapa, si pelaku masih saja menyuruh Dwi Ayu untuk mengantarkan makanan ke dalam kamar pelaku. Yang padahal Dwi Ayu sendiri sudah tidak mau untuk melakukan hal tersebut dikarenakan sudah ada kesepakatan dengan keluarga pelaku. Ya lagi pula ngapain juga sih menyuruh karyawan perempuan masuk ke dalam kamar? Ngapain ya? Kira-kira. Melihat hal tersebut, maka terjadilah kejadian ini. Kali-kali dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Marah-marah tidak jelas. Itulah yang dilakukan George Halim pada video itu. Orang ini sudah sama seperti anak kecil yang jika tidak dituruti keinginannya akan merengek, menangis, marah-marah tidak jelas kepada seseorang yang tidak ada salah apa-apa. Melihat hal tersebut, tentunya Dwi Ayu telah melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Akan tetapi meskipun telah dilaporkan, entah mengapa laporan dari Dwi Ayu sendiri seakan-akan tidak ditanggapi dengan baik dan bahkan kasus ini sampai harus menunggak hingga 2 bulan lamanya. Dan Dwi Ayu harus berganti-ganti kantor kepolisian untuk melaporkan kasus ini. Dan itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin.
karena Oke, kejadiannya di Cakung. akhirnya dirujuk ke Cakung. Ya, di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Melihat hal tersebut, apa yang dilakukan polisi sehingga kasus ini sampai harus menunggak hingga 2 bulan lamanya? Apa yang dikerjakan oleh polisi sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat? Apakah polisi menunggu kasus ini viral dulu baru diselesaikan? Atau apakah sebenarnya kasus ini tertutupi oleh 3 kasus besar yang belakangan ini sedang terjadi? Tidak ada yang tahu. Yang jelas polisi juga telah mengkonfirmasi kejadian ini dan sebenarnya kasus ini sudah diproses sejak 2 bulan lalu. Kasus ini begitu viral, kok bisa ketangkep gitu loh Pak. Jadi terkesan dipaksakan ataupun sebagai, ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja. Kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November. Kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. Akan tetapi meskipun kinerja polisi pada kasus ini dapat dikatakan buruk, nyatanya George Sukama Halim telah ditangkap oleh pihak kepolisian meskipun harus menunggu kasus ini diviralkan terlebih dahulu. Gini aja. Kalau saja pihak kepolisian dapat secara profesional menangani kasus ini dengan cepat dan tepat dan tidak sampai 2 bulan, mungkin saja kasus ini tidak akan menjadi sepanjang ini. Mungkin saja kasus ini tidak akan menjadi seviral ini. Dan mungkin saja kasus ini dapat diselesaikan tanpa adanya hinaan dari netizen. Akan tetapi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan hal ini? Tulis di kolom komentar di bawah. No viral, no justice. Mungkin itulah yang terjadi pada kasus yang sedang berjalan ini. Sebuah kasus yang dimana harus ada kata viral dulu, harus diviralkan terlebih dahulu baru diproses. Apakah kepolisian di negara Konoha tercinta kita ini harus diatur dengan kata viral, sehingga apa-apa harus diviralkan dulu baru diproses? Tentunya tidak seperti itu, bukan? Dan terlepas dari buruknya kinerja polisi pada kasus ini, George Halim selaku pelaku dari kasus ini telah ditangkap dan akan dihukum penjara selama 5 tahun. George Halim. Mungkin kita sangat membenci perilaku dari orang ini, yang dengan seenak jidatnya menganggap semua karyawannya seperti seorang babu yang harus melayani apapun keinginan tuannya. Akan tetapi meskipun tindakan dan perilaku George membuat kita marah, membuat kita geram, membuat kita emosi, tapi kita tidak bisa seenak jidat kita menyerang keluarga dari George sendiri, yang dimana dalam kasus ini George lah yang salah, bukan keluarganya. George lah yang harus menanggung semua tanggung jawab ini, dan bukan keluarganya. Berharap bahwa netizen itu lebih bijak untuk menyingkapi sesuatu. Terus membuat kami itu sangat-sangat tertekan. Sampai anak saya itu ketakutan. Ibaratnya, apa salah kami gitu loh. Bicara kepada kami gitu. Kok menghakimi sepihak gitu. Saya sangat merasa tertekan sekali, benar. Ngerti. Intinya apa yang dilakukan George ya, menurut saya salah Pak. Ya kan? Dan sekarang sudah ditangani polisian, ya. Tapi kesalahan George jangan ditimpakan ke ibu bapaknya. Kecuali ibu bapaknya juga ikut melakukan itu ya. Ibu ada yang ingin disampaikan secara pribadi.